dan juga ada Mbak Devlin, dan ada Mbak Karisma. Kami bertiga akan menjelaskan mengenai mengakui kontribusi karyawan dengan membayarkan gaji. Jadi di chapter 13 ini kami akan menjelaskan bagaimana karyawan menghargai dan memberikan hak dari karyawan melalui gaji yang dibayarkan. Untuk selanjutnya di bagian pertama akan dijelaskan oleh Mbak Karisma. Baiklah, nama saya Karisma Desla Herman. Di sini kita langsung aja masuk materinya. Yang pertama ada incentive pay. Bersama dengan upah dan gaji, banyak organisasi yang menawarkan gaji insentif, yaitu gaji yang dirancang khusus untuk memberi energi, mengarahkan atau mempertahankan perilaku karyawan. Pembayaran insentif berpengaruh karena jumlah yang dibayarkan terkait dengan perilaku atau hasil tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana pembayaran harus dirancang dengan baik, secara khusus rencana yang efektif memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kinerja terkait dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, karyawan yakin mereka dapat memenuhi standar kinerja. Organisasi memberi karyawan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Karyawan menghargai imbalan yang diberikan. Karyawan percaya bahwa sistem penghargaan itu adil. Rencana pembayaran memperhitungkan bahwa karyawan mungkin mengabaikan tujuan yang tidak dihargai. Mas Giri, selanjutnya. Selanjutnya ada pay for individual performance. Yang pertama ada piecework rates, yaitu variasi dari pekerjaan piecework adalah besaran upah satuan diferensial, juga disebut diferensial naik dan turun, di mana besaran upah satuan bergantung pada jumlah yang diproduksi. Jika pekerja menghasilkan lebih dari output standar, besaran upah persatuan lebih tinggi. Jika pekerja memproduksi sesuai atau di bawah standar, jumlah yang dibayarkan per potong lebih rendah. Selanjutnya standar Hoare Plains. Kuantitas intensif berorientasi pada kuantitas produksi pekerja, yaitu rencana jam standar. Sebuah rencana intensif yang membayar pekerja ekstra untuk pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari waktu standar yang telah ditetapkan. Di sini organisasi menentukan waktu standar untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada merit pay. Sistem ini memberikan kenaikan gaji terbesar kepada mereka yang berkinerja terbaik dan bagi mereka yang gajinya relatif rendah untuk pekerjaan mereka. Seorang karyawan yang dinilai sebagai di bawah ekspektasi akan menerima kenaikan hanya jika karyawan tersebut mendapat gaji yang relatif rendah untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya performance bonus. Bonus kinerja menghargai kinerja individu, tetapi bonus tidak dimasukkan ke dalam gaji pokok. Karyawan harus memperolehnya kembali selama setiap periode kinerja. Selanjutnya sales commission. Variasi potongan harga dan bonus adalah pembayaran komisi atau pembayaran dihitung sebagai persentase penjualan. Beberapa sales penjual mendapatkan komisi selain gaji pokok. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kiri. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana gaji dalam meningkatkan performa kelompok. Jika sebelumnya Mbak Karisma setelah menjelaskan pembayaran gaji untuk individu atau tiap-tiap dari karyawan, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana gaji pembayarannya untuk individu dalam kelompok dan juga gaji sebagai peningkatan performa dari kelompok. Untuk pengusaha atau perusahaan dapat mengatasi masalah kelemahan insentif dari masing-masing individu atau karyawan dengan memasukkan insentif kelompok dalam rencana kompensasi organisasi.
Untuk memenangkan insentif kelompok ini, karyawan atau tiap-tiap individu harus bekerja sama sebagai suatu unit dan berbagi pengetahuan, sharing knowledge, sehingga tujuan kelompok untuk memenuhi target kinerja tercapai. Dan juga insentif grup secara umum terdiri dari pembagian keuntungan, bonus, dan penghargaan tim. Jadi di bagian ini ada dua jenis, ada dua tipe gaji dalam meningkatkan performa kelompok. Jadi yang pertama ada berbagi keuntungan. Di sini di buku dijelaskan dengan istilah gain sharing. Jadi gain sharing atau berbagi keuntungan ini organisasi menginginkan idealnya karyawan fokus pada efisiensi, dapat mengadopsi seluruh program atau rencana kerja yang mengukur peningkatan produktivitas dan efektivitas serta mendistribusikan bagian dari setiap keuntungan kepada karyawan. Jadi gain sharing ini mengatasi tantangan dalam mengidentifikasi ukuran kinerja yang tepat untuk pekerjaan yang kompleks. Dan juga ada bonus grup dan penghargaan tim, atau di buku di istilah bahasa Inggrisnya group bonuses and team awards. Jadi bonus di kelompok ini memberikan reward atau penghargaan kepada anggota kelompok karena mencapai tujuan tertentu. Biasanya diukur dalam bentuk output fisik. Untuk award terhadap tim itu sendiri mirip dengan bonus kelompok, tapi bedanya mereka cenderung menggunakan berbagai ukuran kinerja. Jadi seperti penghematan biaya, penyelesaian proyek yang berhasil, dan juga proyek yang diselesaikan memenuhi tenggat waktu atau deadline. Selanjutnya, gaji untuk meningkatkan performa dari perusahaan. Dalam bagian ini ada dua jenis dalam gaji untuk meningkatkan performa perusahaan. Jadi ada profit sharing atau bagi hasil, terus juga ada stock ownership atau kepemilikan saham. Nah, di kepemilikan saham ini dibagi dua lagi, yaitu opsi saham dan juga ESOP atau Employee Stock Ownership Planning atau rencana kepemilikan saham karyawan. Dalam meningkatkan performa perusahaan, gaji di sini mengumpulkan insentif dengan keuntungan organisasi atau harga saham dan membuat karyawan menerima saham atau menjadi bagian dari perusahaan. Jadi untuk meningkatkan performa perusahaan, gaji ini yang pertama ada bagi hasil atau profit sharing. Jadi bagi hasil adalah presentasi dari keuntungan organisasi dan tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan. Jadi ada gaji pokok sendiri dan juga ada presentasi dari keuntungan organisasi yang berbentuk bagi hasil. Selanjutnya ada kepemilikan saham atau stock ownership. Di sini kepemilikan saham menjadikan karyawan sebagai pemilik organisasi. Jadi seperti bagi hasil atau profit sharing, kepemilikan karyawan dalam bentuk saham ini dimasukkan sebagai cara untuk mendorong karyawan agar fokus pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Untuk opsi saham, jadi yang dimaksud dengan opsi saham adalah atau stock option. Ini perusahaan mendistribusikan atau membagikan saham kepada karyawan dengan memberikan mereka opsi saham. Jadi opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada harga tertentu. Jadi misalkan di tahun ini harga saham dari perusahaan 1.000 per lot, untuk tahun depan misalkan naik menjadi 2.000 per lot, karyawan mendapatkan opsi saham sebesar 1.000 per lot di tahun depan. Jadi tidak mengikuti kenaikan yang dialami oleh stok perusahaan di tahun depan. Selanjutnya yang terakhir ada Employee Stock Ownership Planning, ESOP atau rencana kepemilikan saham. Nah, dalam ESOP ini bedanya dengan opsi saham, perusahaan mendistribusikan saham pada karyawannya, tapi dengan menempatkan saham pada trust. Jadi trust adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh karyawan, digabung dalam satu perusahaan. Itu disebut trust. Trust ini contohnya mungkin kita ketahui di tahun 98 Bank Mandiri yang terdiri dari 4 bank, BDN,
BBD, Exim, dan apa ya, satu lagi? Ya itu, dan mereka bergabung menjadi Bank Mandiri, dan di karyawan dari masing-masing perusahaan itu dibagikan stok atau saham dari Bank Mandiri di awal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devlin. Mbak Devlin dipersilakan. Segala bentuk pembayaran insentif memiliki keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Misalnya, hanya mengandalkan gaji berdasarkan prestasi atau insentif individu lainnya dapat menghasilkan tenaga kerja yang sangat peduli untuk memenuhi tujuan tersebut, tetapi bersaing untuk mencapainya dan mengorbankan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini dan meminimalisirkan dari kerugian pembagian insentif tersebut adalah dengan merancang kartu skor seimbang atau balance scorecard. Kombinasi ukuran kinerja yang diarahkan ke tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan dan digunakan sebagai dasar pemberian bayaran insentif. Korporasi pasti memiliki tujuan finansial untuk memuaskan pemegang saham, tujuan terkait kualitas dan harga untuk memuaskan pelanggannya, tujuan efisiensi untuk memastikan operasi yang lebih baik, dan tujuan yang terkait dengan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk masa depan guna sepenuhnya memanfaatkan potensi karyawan. Pekerja berbeda akan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap tujuan dari perusahaan. Balance scorecard tidak hanya menggabungkan keuntungan dari berbagai rencana pembayaran insentif, tetapi juga membantu karyawan memahami tujuan organisasi. Dengan mengkomunikasikan balance scorecard kepada karyawan, organisasi dapat menunjukkan informasi karyawan, apa tujuannya dan apa yang diharapkan untuk dicapai oleh karyawan. Jadi, balance scorecard ini digunakan sebagai tools untuk mengukur kinerja dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembayaran insentif. Apa yang untuk slide selanjutnya? Proses apa yang dapat membuat insentif berdampak terhadap kinerja perusahaan. Dalam pemberian insentif sangat penting adanya partisipasi keputusan mengenai insentif dari karyawan. Partisipasi karyawan dalam keputusan terkait gaji dapat menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan karyawan. Jika karyawan terlibat dalam keputusan tentang rencana pembayaran insentif dan kelayakan karyawan untuk mendapatkan insentif, proses pembuatan dan pengelolaan rencana bisa menjadi lebih kompleks. Ada juga resiko bahwa karyawan akan membuat keputusan itu untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan kepentingan organisasi. Namun, karyawan memiliki pengetahuan langsung tentang jenis perilaku yang dapat membantu organisasi berkinerja baik, dan mereka dapat melihat apakah individu menampilkan perilaku tersebut. Oleh karena itu, terlepas dari potensi resikonya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan mengenai insentif, partisipasi karyawan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberhasilan suatu rencana pemberian insentif. Selanjutnya, penting juga komunikasi. Agar pemberian insentif berdampak terhadap kinerja perusahaan, bersama dengan pemberdayaan, komunikasi dengan karyawan itu sangat penting untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa rencana pembayaran yang dilakukan dapat terdistribusi adil kepada setiap karyawan. Ketika karyawan memahami persyaratan rencana pembayaran insentif, rencana tersebut lebih cenderung mempengaruhi perilaku mereka seperti yang diinginkan. Sangat penting untuk berkomunikasi dengan karyawan saat mengubah rencana. Karyawan cenderung merasa khawatir tentang perubahan. Saat membuat perubahan apapun, Departemen Sumber Daya Manusia harus menentukan cara terbaik untuk mengkomunikasikan alasan terjadinya perubahan. Beberapa organisasi menggunakan video yang diputar saat rapat atau diposting di intranet perusahaan sebagai tujuan untuk mengkomunikasikan tentang adanya perubahan. Perusahaan juga dapat mempublikasikan deskripsi dan skenario dalam bentuk brosur atau mempostingnya di brosur intranet. Namun sebagian besar komunikasi terkait pembayaran datang melalui diskusi individu antara karyawan dan supervisor. Slide selanjutnya.
Untuk mendorong para eksekutif mengembangkan komitmen terhadap kesuksesan jangka panjang organisasi, kompensasi eksekutif seringkali menggabungkan insentif jangka pendek dan jangka panjang. Untuk insentif jangka pendek ini seperti pemberian bonus yang dinilai berdasarkan hasil kinerja perusahaan, dan untuk insentif jangka panjang itu contohnya seperti hak opsi saham yang sudah dijelaskan oleh Mas Gary sebelumnya. Hak opsi saham itu berfungsi untuk menimbulkan rasa peduli dengan perusahaan. Keuntungan dari pembayaran insentif melalui hak opsi saham ini dapat menimbulkan rasa kepemilikan bagi eksekutif tersebut terhadap perusahaan, sehingga dapat berdampak pada kinerja mereka, sehingga mereka merasa memiliki perusahaan tersebut dan mereka akan memberikan performa yang terbaik. Selanjutnya ada case mengenai pemberian insentif. Contohnya di tempat saya bekerja itu, jadi insentif ada dua. Pertama insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek. Untuk penerapan insentif jangka panjang itu contohnya seperti bonus tahunan. Insentif dalam bentuk bonus tahunan sebagai apresiasi perusahaan bagi para pekerja atas pencapaian prestasi kinerja. Insentif terdiri dari insentif individu dan insentif tahunan. Kriteria pekerja yang menerima insentif di BRI Agro itu minimal masa kerja lebih dari 3 bulan, pegawai tetap BRI Agro, pekerja penugasan BRI, dan PKWT. Dokter perusahaan, untuk khusus dokter perusahaan dan penunjang seperti komisaris, itu perhitungannya beda dalam pemberian insentif, hanya diberikan 1 kali THP. Selanjutnya ada ODP internal yang belum diangkat sebagai staf, pekerja yang sudah putus hubungan kerja tetapi pada tahun penilaian mempunyai masa kerja 3 bulan. Karyawan yang tidak berhak atas pemberian insentif itu adalah karyawan yang menjalani hukuman disiplin kategori sedang dan berat. Pekerja yang di PHK karena hukuman disiplin, mengundurkan diri karena pindah kerja, tidak perform, merugikan perusahaan, dan mangkir. Pekerja yang mendapat penilaian kerja tidak baik. Pekerja yang mengalami indikasi kasus pembayaran insentif ditunda sampai dengan keputusan keluar, misalnya masih dalam proses penyelidikan terkait fraud. Khusus untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun mendapatkan insentif secara proporsional. Slide selanjutnya. Formula penghitungan insentif menggunakan rumus sebagai berikut, di mana faktor pengali berdasarkan jabatan ada di tabel. Untuk level kadif, wakadif, kabak pinces tingkat, dan staf memiliki proporsi perhitungan yang berbeda. Faktor pengali berdasarkan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan setiap tahunan. Masing-masing karyawan memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda tergantung dari job desk masing-masing. Dari penilaian itu, atau kita sebut sebagai SMK, karyawan bisa digolongkan sebagai istimewa jika pencapaian kinerja baik sebesar lebih dari 120%, sangat baik 110 sampai 120%, baik 105 sampai dengan 110%, cukup baik 100% sampai dengan 105%, dan tidak baik di bawah 100%. Konstanta nilainya dievaluasi berdasarkan kinerja perusahaan. Jadi ada konstanta 3,5, 2,5, 2, 0,2, dan 0 ini bergantung pada laba atau pencapaian perusahaan pada tahun tersebut. Selanjutnya ada konstanta berdasarkan jabatan. Untuk pekerja yang bergerak di bagian bisnis, konstantanya 1,3, dan untuk pekerja yang bergerak di bagian support, konstantanya sebesar 1. Tapi untuk pekerja yang mendapat penilaian tidak baik, konstanta bisnis dan konstanta support tersebut tidak dipertimbangkan dalam penghitungan pemberian insentif. Slide selanjutnya. Selain insentif tersebut, ada juga contoh pemberian insentif untuk karyawan yang
untuk karyawan sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Marketing memiliki formula atau insentif berbeda dengan bagian funding, dengan bagian lainnya, dengan bagian IT. Contoh yang saya ambil ini insentif yang diberikan untuk karyawan yang menangani bagian restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah. Pemberian insentif langsung berdasarkan hasil kerja yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar dapat berkontribusi baik sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Khusus untuk ini saya ambil tentang perihal pemberian jasa atas pendapatan kredit extra computable atau kredit yang sudah dihapus tagih atau disebut juga dengan write-off. Secara singkat digambarkan sebagai berikut. Untuk kredit retail menengah atau kelolaan kantor cabang kepada para pekerja termasuk pemimpin cabang sebesar 100%, AO NPL sebesar 60%, dan pekerja lainnya sebesar 30% dari total penerimaan WO yang diperoleh dengan batas maksimal sebesar 25 juta. Khusus untuk kredit retail menengah kelolaan kantor pusat, diberikan insentif kepada pekerja kantor cabang dan juga pekerja kantor pusat. Dengan rincian kantor cabang menerima 30%, dan 30% tersebut pemimpin cabang berhak atas 40%, dan AONPL berhak sebesar 60%. Kepada pekerja kantor pusat diberikan proporsi 70% dengan pembagian Kadif sebesar 10%, Wakadif 10%, Kabak 25%, AORPK sebesar 35%, dan pekerja lainnya sebesar 20% dengan batas maksimal sebesar 25 juta. Selain insentif jangka panjang, ada juga insentif jangka pendek, ada juga insentif jangka panjang. Insentif jangka panjang mencakup opsi saham dan rencana pembelian saham. Hak opsi di BRI Agro dalam program Manajemen and Employee Stock Option Plan berdasarkan surat keputusan rapat umum pemegang saham yang persyaratannya tercantum pada surat keputusan direksi dengan nomor sebagai berikut. Contoh pembagian hak opsi kepada karyawan dengan pekerja dengan JG dan PG 7/9, jabatan sebagai staf. Jumlah hak opsi yang diberikan sebesar 266.900 lembar hak opsi dengan harga hak opsi sebesar 265 per lembar saham yang dapat digunakan sampai dengan tanggal 26 Juni 2023. Jadi kalau karyawan ini menggunakan hak opsinya ini saat ini termasuk untung karena harga saham di BRI Agro saat ini sekitar 600 per lembar saham, sedangkan hak opsi yang dia terima sebesar dengan harga 285 per lembar saham. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada Mas Giri.